Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah yang mana dengan segala anugerah-anugerah dan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sempurnalah segala amalan-amalan yang saleh. Begitu pula selalu salawat dan salam kita panjatkan, kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi yang besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga-keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, tidak terkecuali satupun dari mereka, karena semua telah Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka semua dan mereka semua pun telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya di setiap Sabtu atau di setiap Ahad, di setiap Ahad pekan ketiga ba'da salatis subuh, di tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai ini, kita akan mengkaji dan membahas satu kitab, yaitu Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi, semoga Allah merahmatinya. Dan kita telah membahas dan mengkaji tentang dosa besar yang pertama, yaitu syirkun billah. Kemudian kita juga telah mengkaji dosa besar yang kedua, yaitu sihir, dan dosa besar yang ketiga yaitu qatlun nafs bighairil haq, membunuh nyawa tanpa hak. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada dosa-dosa besar yang keempat di dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, yaitu tarkus shalah, meninggalkan salat yang Allah wajibkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat ini sebagaimana yang telah kita ketahui semuanya, bahwasannya salat adalah rukun Islam yang kedua. Setelah seseorang bersyahadat dengan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka dia diminta untuk melakukan salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya. Yang mana disebutkan oleh para ulama, salat ini adalah konsekuensi dari orang-orang yang telah bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Konsekuensinya setelah itu tegakkan salat. Salat ini juga telah kita ketahui bahwasannya dia adalah imanuddin, tiang agama. Begitu pula salat ini memiliki kedudukan yang sangat besar di syariat Islam. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi as-shalah. Sesungguhnya nanti di hari pembangkitan, Allah Subhanahu wa taala yang pertama sekali akan mengadili, akan menghitung dari perbuatan amalan hamba adalah salatnya. Dan hadis ini tidak bertentangan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan hadis yang sahih yang lain yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Yang pertama sekali yang akan diputuskan dan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia dengan manusia lainnya adalah perkara darah.
perkara nyawa. Ini nggak bertentangan karena kedua-duanya adalah hadis yang sahih. Disebutkan oleh para ulama, maksud yang pertama sekali diadili, dihitung adalah sholat. Itu adalah amalan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau amalan yang dari hamba untuk Allah, yang pertama sekali yang akan dihitung di hari pembangkitan nanti adalah sholat. Karena sholat itu urusannya hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pengadilan yang pertama sekali akan diadili, yaitu darah, di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih, itu maksudnya perbuatan hamba dengan hamba, perbuatan makhluk dengan makhluk. Maka yang pertama sekali yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkara nyawa, perkara darah. Jadi nggak ada bertentangan antara kedua hadis ini. Kalau amalan dari hamba untuk Allah, ya pertama kali dihitung sholatnya. Tapi kalau perbuatan hamba dengan hamba, yaitu makhluk dengan makhluk, pertama kali yang dihitung adalah urusan nyawa, urusan darah, urusan saling zolim menzolimi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun masalah sholat ini, khususnya bagi yang meninggalkan sholat yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan, maka terjadi perselisihan di antara para ulama dengan perselisihan yang sangat luas. Tetapi mereka sepakat, siapa yang meninggalkan sholat karena dia tidak menganggap bahwasannya sholat itu adalah kewajiban, dia nggak anggap itu bukan syariat, dia bukan meyakini kalau itu adalah kewajiban yang Allah syariatkan untuknya, jadi dia remehkan, dia katakan nggak masalah nggak sholat, dia membangkang. Sepakat para ulama, orang yang seperti itu meninggalkan sholat karena itu, maka jelas dia telah kufur, keluar dari agama Islam. Kalau dia tidak meyakini kewajiban sholat itu, bahkan mengatakan sholat nggak wajib, bahkan dia katakan dia nggak apa-apa nggak sholat. Dan ini bermacam-macam ya jenisnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang tidak meyakini kewajiban sholat atas dirinya karena dia menganggap dirinya sudah bersatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sama ini. Jadi orang-orang yang menganggap sholat itu nggak wajib, macam-macam alasannya. Ada yang beralasan karena dia merasa dirinya sudah bersatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu dia, dia itu Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam bahasa Jawa, manunggaling kaluwa wusti. Allah sudah berwujud kepada diriku. Jadi aku nggak usah lagi sholat. Untuk apa sholat? Allah ada pada diriku. Nah, ini hati-hati jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya dia mengatakan Allah pada dirinya sehingga dia tidak wajib untuknya sholat? Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, nabi yang terbaik yang pernah Allah utus, manusia yang paling bertakwa di atas muka bumi ini. Ketika sakratul maut, dalam keadaan sekarat, mau wafat, masih mengatakan auqimatis sholah, bawa saya belum sholat. Dibopoh sama Ali bin Abi Thalib dan Abbas pamannya, dibawa untuk menegakkan sholat dalam keadaan sekarat. Sebelum wafat Rasulullah mewasiatkan alaikum bis sholah, alaikum bis sholah, alaikum bis sholah, 3 kali sholat, sholat, sholat. Ini jelas kebatilannya orang yang mengatakan bahwasannya dia sudah bersatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga seperti alasan-alasan orang yang mengatakan, oh kalau dia tingkatannya bukan lagi tingkatan orang biasa, saya mah sudah wali Allah, saya mah udah hakikat, kalaupun saya sholat nggak bisa di masjid saya sholatnya depan Ka'bah di tanah haram. Ini juga kebohongan. Yang pertama, waktu Indonesia dengan waktu Arab Saudi aja udah beda 4 jam ya. Di sini sudah zuhur, di sana belum zuhur. Gimana caranya dia sholat zuhur? Ini satu kedustaan. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja, orang yang paling tinggi tingkatan ketakwaan dan keimanannya, masih sholat. Lalu siapa dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa lebih hebat dia daripada Rasulullah?
Rasulullah udah jelas dosanya diampuni yang akan datang dan telah lalu pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, masih sholat. Bahkan sholatnya nggak sembarangan, hatta yatafattar qadamah, saking lamanya sholatnya, berdiri dalam keadaan lama membaca ayat Al-Qur'anil Karim sampai pecah-pecah telapak kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang kalau lama berdiri, lama berjalan, kelihatan di telapak kakinya. Makanya coba lihat orang-orang di desa sana, orang-orang di kampung sana, karena mereka sering berjalan, itu memang agak kasar telapak kakinya dibandingkan orang-orang yang jarang berjalan kaki. Nah begitu Rasulullah, sampai pecah telapak kaki Rasulullah saking lamanya berdiri untuk sholat. Itu orang yang paling bertakwa, itu orang yang paling beriman, itu orang udah jelas yang pertama sekali yang akan membuka pintu surga Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih sholat. Lalu siapa ini yang mengatakan saya wali Allah? Wali Allah dari mana? Wali syaitan ya. Nah jelas kebatilannya. Para ulama sepakat, orang yang seperti itu meninggalkan sholat karena tidak menganggap itu adalah kewajiban, bukan bagian daripada syariat, maka jelas dia telah kufur, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berselisih para ulama. Lalu bagaimana yang meninggalkan sholat bukan karena dia mengingkari, bukan karena dia membangkang, tapi karena malas, hawa nafsunya lebih dia kedepankan daripada imannya. Nah ini berselisih para ulama. Duh capek mau bangun ke masjid lagi, kena air dingin subuh-subuh lagi, tidur, bangun-bangun udah jam 8, udah terang matahari. Kenapa kamu gak sholat? Kan dosa. Iya sih dosa, cuma gimana, malas. Nah ini bagaimana ini? Para ulama berselisih, sehingga adalah 3 pendapat di antara para ulama tersebut. Pendapat yang pertama, dan ini banyak daripada pendapat ulama madhab Imam Ahmad bin Hambal, yaitu madhab Hambali, mengatakan malas nggak malas, dia tinggalkan sholat itu, baik malas maupun nggak malas, tetap dia telah kufur, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Memang ini lumayan ekstrim, keras ya. Karena kalau kufur ada konsekuensinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa yang mengganti agamanya atau keluar dari agama Islam, bunuh. Wah, berat nih memang. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kedua yaitu banyak daripada ulama madhab Syafi'i mengatakan dia tidaklah kufur. Jadi dikatakan man tarakas salah faqad kafar. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meninggalkan salat sungguh dia telah kufur. Maksudnya di sini kata sebagian para ulama, khususnya ulama madhab Syafi'i, mengatakan kufur di sini maksudnya bukan kufur yang besar yang mengeluarkan dari agama Islam, tidak, tapi kufrun duna kufrin, yaitu kufur yang kecil, tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Sehingga mereka mengatakan siapa yang meninggalkan sholat karena malas, ingat, karena malas, bukan karena tidak menganggap kewajiban. Kalau yang tidak menganggap kewajiban atau meremehkan atau membangkang, ini udah jelas tidak ada perselisihan, sepakat ulama kufur. Tapi karena malas tadi, ya yakin kalau ini sih dosa, cuman ya mau gimana lagi, capek atuh. Ada sebagian orang begitu, yakin dia itu dosa, percaya kalau itu nggak boleh, tapi ya gimana, hawa nafsunya lebih besar daripada imannya pada saat itu. Nah kata para ulama Syafi'iyah, dia tidak sampai kepada tingkat kekufuran, tapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Dan nanti kita akan sampaikan dalil-dalilnya kenapa dosa itu sangat besar. Karena kita sudah sampaikan di pertemuan kita yang lalu bahwasannya ada ciri-ciri, ada pembeda antara dosa kecil dengan dosa besar. Ada ciri-cirinya untuk kita bisa mengetahui ini besar apa kecil. Walaupun tetap kita sudah sampaikan di kajian kita bahwasannya dosa itu namanya dosa, kecil ataupun besar, ya dosa itu dosa aja, neraka juga. Walaupun kecil ataupun besar sama aja. Makanya sebagian ulama ada yang tidak menyenangi dosa itu dibagi-bagi, dosa kecil, dosa besar. Mereka mengatakan dosa-dosa aja. Agar apa? Agar tidak diremehkan. Karena memang sebagian orang-orang ketika mendengar kata kecil, oh kecil, gampang, gak apa-apa, karena dia dengar kata kecil. Padahal dosa ya tetap dosa.
Tidak ada tempat dosa di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian lagi, pendapat yang ketiga itu mengatakan dia tidak kufur kalau dia tinggalkan sholat karena malas, tidak sampai kepada kufur dengan syarat dia tidak meninggalkan sholat itu sama sekali. Dan ini pendapat yang ketiga yang kita rojihkan, yang kita kuatkan. Enggak sampai kufur betul, dengan syarat dia tidak meninggalkan sholat itu sama sekali. Artinya dalam sehari itu adalah dia sholat entah maghrib kek, entah asar kek. Tapi kalau sama sekali, bahkan kata para ulama, sholat mingguan pun nggak pernah. Apa itu sholat mingguan? Jumat. Itu Jumat sholat mingguan. Bahkan kata para ulama, sholat tahunan pun nggak pernah. Jangankan sholat 5 waktu, sholat tahunan. Apa itu sholat tahunan? Idul Adha, Idul Fitri. Itu sholat tahunan. Itu pun nggak ada. Maka kalau orang seperti ini, walaupun dia tinggalkan karena malas, jelas dia telah kufur, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Dan dosanya tadi kita bilang, dosanya sangat besar. Bahkan disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya khusus, dosa-dosa besar yang keempat salah satunya adalah meninggalkan sholat. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak sampai kepada kekufuran, tapi syaratnya dia masih sholat. Walaupun sekali 2 kali. Tapi kalau sama sekali nggak sholat, subhanallah, jelas kalau ini ya dikatakan oleh para ulama telah kufur, artinya murtad, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensinya ada. Nggak begitu saja berarti kalau sudah bukan Islam, bukan lagi seorang muslim, udah selesai. Ada konsekuensinya. Yang pertama tadi kita katakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bunuh. Dan ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Ahlu sunnah wal jamaah itu mengatakan dan meyakini semua hukum had, hukum yang dicambuk ataupun hukum yang dipotong tangan atau hukum dirajam, itu semua yang mengeksekusinya adalah umara, pemerintah yang sah, bukan individual. Jadi jangan sampai salah paham pula. Kata ustadz ini sudah kafir, bunuh. Dia cari orang gak sholat dia bunuh. Bukan hak kita, itu hak pemerintah. Hak kita adalah balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun itu 1 ayat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ataupun dari Allah Subhanahu wa taala, dalil Al-Qur'an dan hadis. Itu yang menjadi tugas kita untuk menyampaikan. Sehingga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca tentang dosa-dosa besar ini, jangan kita salah paham. Ini bukan menghukumi secara individual. Kita hanya menyampaikan hukum Allah dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW secara umum. Adapun individual mengeksekusinya, mengatakan dia kafir, itu bukan tugas kita. Ada ahlinya yaitu para ulama, dan ada yang berhak untuk mengeksekusinya adalah para pemerintah. Bukan individual, bukan kiai, bukan ustadz, tapi ulama. Sehingga kewajiban kita hanya menyampaikan tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dan Rasulnya. Contohnya, negara sudah memutuskan pasal sekian, bagi orang yang membunuh maka dipenjara sekian tahun. Itu kita sampaikan apa adanya daripada pasal yang telah ditentukan oleh pemerintah. Tapi untuk mengatakan si A pembunuh, si A pencuri, si A pezina, itu bukan hak kita. Itu ada ahlinya, nanti butuh proses. Dia tanya dulu benar tidak, dia lihat saksi-saksinya dulu, dia lihat bukti-buktinya dulu, kan begitu. Oleh karena itu jangan kita salah paham, wah ini dikit-dikit mengkafirkan orang. Bukan mengkafirkan orang, tapi kita menyampaikan secara umum hukum yang berlaku yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dan juga Rasulnya. Secara umum yang meninggalkan sholat karena dia meyakini itu enggak wajib, dia meyakini bahwasannya dia tingkatannya sudah hakikat bukan lagi ma'rifat, maka kafir yang seperti ini. Adapun individualnya itu ada nanti ahlinya yang memutuskan. Naam jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala al-muallif rahimahullahu taala, kita masuk ke dalam kitab, kita baca kitabnya. Berkata muallif, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, al-kabiratur rabi'ah, dosa besar yang keempat adalah meninggalkan salat, afwan. Qala ta'ala, dalil yang pertama, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihah.
Dalil yang pertama, penulis Imam Az-Zahabi mendatangkan surat Maryam ayat 59 dan 60. Dalil tentang bahwasannya meninggalkan sholat itu dosanya besar. Apa dalilnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, maka setelah mereka, yaitu generasi yang pertama, diganti dengan generasi berikutnya, yang mana generasi berikutnya itu adalah generasi yang buruk. Kenapa buruk? Karena mereka adaa'us shalah, meninggalkan sholat. Jadi di sini kata para ulama tafsir, bukan hanya meninggalkan sholat, tapi juga mengakhirkan sholat sampai waktunya habis. Termasuk juga adalah generasi yang buruk. Jadi generasi buruk itu bukan hanya tidak sholat, tapi mengakhirkan. Dia sholat zuhur, enggaklah dia sholat zuhur sampai waktu zuhur udah hampir habis, mau masuk asar baru dia sholat zuhur. Nah itu juga termasuk daripada generasi yang buruk. Wattaba'u syahwat, dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka akan mendapatkan kesusahan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala, illa man taba, kecuali siapa yang bertaubat. Nah, di sini saksi pendalilan penulis rahimahullahu taala Imam Az-Zahabi. Illa man taba, kecuali mereka yang bertaubat. Jadi kita sudah disampaikan di pertemuan kita yang lalu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya pembeda antara dosa besar dan dosa kecil itu ada tiga. Ya, ada tiga. Yang pertama, kalau dosa kecil, pelakunya itu bisa menghilangkan dosanya itu dengan cara mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lain. Makanya di dalam hadis yang sahih kata Rasulullah SAW, watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapus keburukan. Ini khusus buat dosa kecil. Ya, dosa kecil yaitu kita memandang apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, kemudian nggak sengaja kita terucapkan perkataan yang memang di situ tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang memang di luar kontrol. Tetap dosa, tapi dosanya kecil. Maka dosa kecil tadi bisa dihapus dengan cara kita mendatangkan kebaikan-kebaikan. Seperti kita membantu orang lain, bersedekah, membaca Al-Quran, kebaikan-kebaikan yang Allah sunnahkan, bukan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau perkara wajib itu mau nggak mau harus tetap dikerjakan, tapi yang dimaksud kebaikan di sini adalah kebaikan yang Allah jadikan itu hal yang sunnah, bukan hal yang wajib. Nah, itu dosa kecil bagi pelakunya. Sedangkan dosa besar bagi pelakunya wajib bertaubat. Sebelum dia mengerjakan amalan-amalan soleh yang lain, wajib dia bertaubat terlebih dahulu. Artinya betul-betul dia berhenti, betul-betul dia tidak mengulanginya, dan dia mengatakan kepada Allah, astaghfirullah, aku minta ampun kepadamu ya Rabb, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pembeda yang pertama. Nah, termasuk daripada dalil yang tadi kita baca di kitab di pertama kali dalam surat Maryam ayat 59 sampai 60, illa man taba. Di situ ada kata kecuali siapa yang bertaubat. Berarti tadi kita sudah sampaikan, dosa besar itu bedanya dengan dosa kecil. Pelaku dosa besar wajib bertaubat sebelum dia mengerjakan amalan-amalan soleh lainnya. Nah, meninggalkan sholat termasuk perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bertaubat. Berarti itu dosa besar. Meninggalkan sholat berarti dosa besar. Nah, itu pendalilannya muallif Imam Az-Zahabi, penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Perhatikan jamaah. Di sini kata para ulama tafsir, enggak semua orang yang beribadah, enggak semua orang yang beramal soleh itu pasti sama pahalanya, pasti diterima semuanya. Enggak seperti itu. Lihat dalilnya tadi dalam surat Al-Ma'un ayat 4. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Orang sholat aja celaka, apalagi yang enggak sholat. Seperti apa orang sholat yang celaka? Disebutkan di ayat berikutnya, alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun, sholatnya itu lalai, suka-suka dia, nggak perhatikan waktunya. Pokoknya kapan dia mau sholat, sholat. Padahal waktu zuhur sudah hampir habis, dia undur, sampai mau habis waktunya baru dia sholat. Lalai, suka-suka dia, sholatnya nggak ikhlas, bukan untuk Allah, untuk ditampakkan kepada manusia, biar manusia puji dia adalah orang yang soleh. Nah, ini sholatnya buat dia celaka, nggak selamat. Padahal disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun, sungguh orang-orang mukmin itu telah menjadi orang-orang yang bahagia, sukses.
menang dunia dan akhirat. Yang seperti apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang salatnya khusyuk. Jadi salat itu bisa mencelakakan pelakunya, bisa juga membahagiakan pelakunya. Tergantung salatnya bagaimana. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, di sini disebutkan juga oleh para ulama, termasuk daripada pembeda antara dosa kecil dan dosa besar. Kalau dosa besar itu ada diucapkan kalimat kecelakaan ataupun ancaman khusus yang bentuknya baik di dunia maupun di akhirat. Ini pembeda yang kedua. Biar kita tahu ini besar apa kecil dosanya. Yang pertama, kalau dosa besar pasti di situ ada perintah untuk bertaubat. Sedangkan dosa kecil diperintahkan kita untuk memperbanyak amalan-amalan soleh selain daripada amalan yang Allah wajibkan. Ini pembeda yang pertama. Pembeda yang kedua, kalau dosa besar pasti diiringi dengan ucapan celaka, binasa, dan juga diiringi dengan ancaman yang bentuknya khusus, baik di dunia maupun di akhirat. Ini pembeda yang kedua, dosa besar dengan dosa kecil. Sedangkan dosa kecil nggak ada penyebutan seperti itu, nggak ada kecelakaan, nggak ada kebinasaan, nggak ada ancaman khusus. Cuman ancaman secara umum aja. Ancaman khusus ini seperti apa contohnya? Ya seperti contohnya perbuatan mencuri. Kita tahu ini mencuri dosa besar pada dosa kecil. Kita lihat ancamannya. Ada nggak ancaman khusus? Ada. Ancaman khusus di dunia potong tangan. Contohnya lagi seperti berzina. Ada nggak ancaman khususnya baik di dunia maupun di akhirat? Ada. Kalau di dunia berarti ya orang yang berzina sudah menikah dirajam sampai mati. Kalau belum menikah dicambuk. Atau yang ancamannya berupa di akhirat bukan di dunia. Contohnya seperti orang yang makan harta anak yatim. Orang makan harta anak yatim di dunia nggak ada azabnya, nggak ada. Dicambuk yang makan harta yatim, nggak ada itu syariatnya. Dirajam sampai mati, nggak ada. Orang yang makan harta anak yatim tanpa hak ada ancamannya, tapi di akhirat berupa dia telah memakan bara api yang ada di dalam perutnya. Nanti dia akan makan bara api di api neraka yang menggelegar isi perutnya semua keluar. Orang yang makan riba contohnya. Dari mana kita bisa tahu kalau makan riba ini adalah dosa besar bukan dosa kecil? Ada nggak ancaman khususnya? Di dunia memang nggak ada. Karena nggak ada orang makan riba dicambuk, hukum syariat Islam dicambuk orang makan riba nggak ada, dibunuh nggak ada. Tapi ada ancaman khusus di mana? Di akhirat dia akan dibangkitkan nanti seperti orang yang kerasukan, jalannya itu ya pelentang-pelenteng seperti orang bingung, seperti orang bengong, nggak ngerti mau kemana. Dan itu diketahui oleh semua orang nanti ketika hari pembangkitan. Macam orang kesurupan, ketawa sini, ya, gelundung sana, gelundung sini, macam orang gila. Nah itu, nanti orang yang memakan riba akan dibangkitkan seperti itu halnya. Itu ancaman khusus, berarti kita tahu makan riba itu adalah dosa besar. Nah termasuk juga meninggalkan sholat. Fawailul lil musallin, celaka, binasa, ada ancamannya. Berarti meninggalkan sholat itu baik karena kelalaian, tadi kita bilang waktunya diundur-undur, ataupun memang dia tinggalkan sama sekali, maka itu bisa mencelakakannya karena itu dosa besar. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalil yang ketiga yang dibawa oleh penulis Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah dan juga disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah min amalihi as-shalah. Yang pertama sekali yang akan dihisab, dihitung oleh Allah amalan hamba yang diberikan kepada Allah, tadi kita bilang ya. Karena kalau antara hamba dengan hamba yang pertama kali dihisab adalah masalah darah, masalah nyawa. Masalah amalan yang hamba berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama kali akan dihisab adalah salatnya. Fa in salaha faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya itu beres, dihitung tidak ada masalah, maka dia akan bahagia dan selamat. Wa in naqasat faqad khaba wa khasir. Kalau dia sholatnya itu nggak beres, ada yang kurang, maka dia akan celaka dan merugi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalil yang berikutnya dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala, ma salakakum fi sakhar. Dan ini
Surat Al-Mudaththir ayat 42 dan 48. Masalakakum fi sakhar. Apa yang membuat kalian masuk ke dalam api neraka Allah yang bernama Sakhar? Jadi ketika nanti dimasukkan penduduk neraka ke dalam neraka Sakhar, ditanya, apa yang membuat kalian masuk ke sini? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Kami tidak menegakkan salat di masa hidup kami di dunia. Ini menunjukkan apa? Ancaman keras. Berarti kalau ancaman keras, dosa besar. Walaupun tadi kita sampaikan masalah dia kufur apa enggak kufur, ini terjadi perselisihan. Kalau dia menganggap itu tidak wajib, jelas tidak ada perselisihan. Yang menjadi perselisihan adalah kalau dia meninggalkan karena malas. Dan tadi kita sudah sampaikan, yang kita rojihkan adalah dia tidak kufur, tapi dengan syarat masih sholat pada hari itu. Kalau sama sekali dia tidak sholat, bahkan mingguan juga dia nggak sholat, bahkan tahunan, ini jelas. Walaupun dia tinggalkan karena malas, kufur. Dia telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang berikutnya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya pemisah antara kami dengan kekufuran adalah as-shalah. Siapa yang meninggalkan salat sungguh dia telah kufur. Dalam hadis yang lain, bainal abdi wal kufri tarkus sholah. Antara pemisah seorang hamba Allah dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat berarti nggak ada bedanya dengan orang-orang kafir. Nah, itu maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tadi terjadi perselisihan jamaah sekalian. Ada sebagian ulama yang mengatakan walaupun dia tinggalkan karena malas, sekalipun dia tinggalkan itu cuma satu sholat, maka tetap kufur. Dalilnya seperti ini yang saya sampaikan di awal tadi, faqad kafar. Jadi sebagian ulama mengatakan ya apa adanya, kafir ya kafir begitu. Sebagian lagi mengatakan tidak, maksudnya kafir adalah bukan kafir kubra, bukan kafir yang besar, tapi kafir sugra yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dalil berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fatathu shalat al-asr faqad habita amaluh. Siapa yang meninggalkan salat asar, maka sungguh telah terhapus amalannya. Maka ini juga ada perselisihan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Maksudnya seluruh amalannya terhapuskan atau amalannya di hari itu? Atau bagaimana kalau dia mengerjakan sholat asar tapi yang maghrib dia tinggalkan? Gimana? Ini terjadi perselisihan yang sangat luas di antara para ulama. Yang jelas di sini Imam Az-Zahabi penulis mendatangkan hadis ini, dan ini hadisnya sahih, untuk menunjukkan bahwasannya meninggalkan sholat itu sangat besar dosanya. Karena ada ancaman. Nah, itu tujuannya. Adapun masalah perselisihan ini kafir atau enggak, ini seluruh amalannya terhapuskan atau enggak, nah ini bukan menjadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini karena panjang sekali kalau ingin kita bahas, nggak cukup waktu. Tapi yang ingin kita sampaikan ya, berlepas daripada perselisihan kafir apa enggak kafir, yang jelas itu dosanya sangat besar, tidak boleh diremehkan karena ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ingin dijelaskan oleh penulis Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan kita sudah sampaikan tadi di awal bahwasannya ini bukan memvonis individual jamaah, jangan sampai salah paham. Yang ingin kita sampaikan di sini adalah hukum Allah secara umum. Adapun praktek individualnya itu bukan kita ahlinya, para ulama serahkan kepada mereka, dan pengeksekusi yang melaksanakan hukumannya juga bukan kita, bukan individual, yaitu pemerintah yang sah. Jadi ini kita sampaikan adalah hukum Allah dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakas shalah muta'ammidan faqad bari'at dhimmatuh atau faqad bari'at minhum dhimmatullah. Siapa yang meninggalkan salat karena sengaja, ya, termasuk tadi malas. Malas itu sengaja, dia sadar kalau itu salat enggak boleh ditinggalkan, tapi karena malas. Siapa yang tinggalkan itu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad bari'a minhu dhimmatullah. Allah Subhanahu wa taala telah berlepas diri darinya. Wah, ini bukan sembarangan nih jemaah. Kita tahu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Nggak sanggup kita kalau Allah berlepas diri dari kita. Kalau Allah cuek sama kita, habis sudah kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Semua yang kau dapatkan daripada nikmat dan kesenangan itu dari Allah. Artinya kalau Allah udah cuek, nggak peduli, habis sudah. Mau jadi apa kita hidup di dunia ini? Nggak bisa apa-apa. Karena kekuatan, upaya semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bilang, terserah lo sana, mau mampus kek, mau apa kek, Allah nggak peduli lagi, habis sudah. Ini ancamannya keras jemaah. Makanya
Kita bilang tadi berlepas daripada dia kafir apa enggak kafir, yang jelas dosa meninggalkan sholat yang Allah wajibkan besar banget. Bahkan sebagian ulama mengatakan lebih besar daripada dosa berzina, lebih besar daripada dosa membunuh dan dosa-dosa besar lainnya. Yang paling besar, number one selain daripada syirik adalah dosa meninggalkan sholat. Kenapa? Kata para ulama, karena ancamannya begitu keras. Satu. Yang kedua, dia diperselisihkan oleh para ulama apakah dia telah kufur atau enggak kufur dari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana jelas kalau dosa berzina, dosa membunuh, ini enggak ada perselisihan di antara para ulama dia kafir apa enggak kafir, enggak ada. Jelas orang yang membunuh, orang yang berzina, walaupun dia tidak bertobat, mati dalam keadaan tidak bertobat, dia enggak kufur. Tapi dia pelaku dosa besar. Dan ini adalah keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus kita yakini. Hati-hati jamaah. Karena ada orang-orang Khawarij, orang-orang yang menggampang-gampangkan menghalalkan darah kaum muslimin, itu mengatakan mereka berpendapat dan berkeyakinan pelaku dosa besar itu khalidan fiha, kekal di dalam api neraka Allah, dan kafir halal darahnya di dunia. Nah itulah mereka orang-orang teroris. Ahlus Sunnah bukan teroris. Ini antum bedakan. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat memperhatikan hukum-hukum, terutama tentang nyawa dan darah, nggak bergampang-gampangan jamaah. Makanya kita akan baca nanti ya, Al-Muallif rahimahullahu taala mengatakan dalil yang berikutnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqula la ilaha illallah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Kata Rasulullah SAW, aku diperintahkan, berarti Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memerangi dan membunuh manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Kalau mereka kerjakan itu, maka akan terlindungi darah mereka, harta mereka, kecuali dengan hak Allah Subhanahu wa taala, dan hisab mereka, hitungan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Kata Rasulullah, siapa yang mengerjakan sholat, bersyahadat, mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, terlindungi darah dan hartanya. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak bergampang-gampangan, kafir, halal darahnya, bunuh, sikat. Itu bukan Ahlus Sunnah, Khawarij. Itu yang disebut dengan teroris. Tapi Islam nggak seperti itu. Perhatikan bagaimana Nabi Muhammad SAW. Ini untuk membantah mereka yang menuduh Islam itu radikal. Nggak ada radikal-radikalnya, bahkan dilindungi. Bahkan orang kafir pun nggak sembarangan dibunuh. Makanya ada pembagian kafir itu ada 4. Ada kafir harbi, ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man. Dan itu beda-beda, nggak sama semua hukumnya. Nggak sembarangan dibunuh, enggak. Nah perhatikan Rasulullah. Kita tahu ada hadis yang sahih, yang di situ mengatakan bahwasannya ada seorang wanita yang mengaku kepada Nabi SAW telah berzina dan dia sedang dalam keadaan hamil. Kata wanita ini, ya Rasulullah, aku sudah berzina, maka tegakkanlah hukum had kepadaku, yaitu dirajam karena dia sudah menikah. Dia berselingkuh, berzina dengan laki-laki lain sampai hamil. Rasulullah SAW perhatikan. Kata Rasulullah, biarkan anakmu lahir dulu. Artinya apa? Tunggu sampai anaknya lahir. Dan ini berbulan-bulan. Perhatikan jamaah. Rasulullah nggak langsung mengatakan bunuh, habisi, enggak. Padahal Rasulullah mampu, karena dia pada saat itu adalah pemimpin, raja, presidennya istilahnya kalau di negara. Tapi enggak, tunggu dulu anakmu lahir, dan itu berbulan-bulan. Di sini para ulama menjelaskan, bahkan kata para ulama, Rasulullah sebenarnya selain daripada untuk mengasihi anak yang ada di dalam janinnya itu, yang kedua juga Rasulullah itu sengaja suruh dia pergi berbulan-bulan waktunya, biar dia nggak datang lagi. Kalau bisa cukup bertaubat kepada Allah, selesai sudah. Karena orang yang bertaubat, qad ghafarallahu lahu, Allah sudah ampuni dosanya, sudah. Allah Maha Pengampun. Innallahu wal ghaffar, Allah Maha Pengampun. Ini sebenarnya yang diinginkan oleh Rasul. Tapi setelah anak itu lahir, datang lagi wanita itu. Katanya Rasulullah, aku wanita yang pada saat itu hamil dan mengaku aku telah berzina. Ini anak yang aku kandung, ini bukan anak sah, tapi anak hasil zina. Nah sekarang sudah lahir ya Rasulullah, tegakkan hukum had kepadaku. Apa kata Rasulullah SAW? Nggak langsung bilang, ya cambuk, rajam, bunuh, habisi. Enggak. Susuin dulu anakmu, baru lahir susuin dia. Dan menyusui anak ini bisa 2 tahun juga. Bukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. 2 tahun. Dia susuin anaknya 2 tahun.
Rasulullah berharap apa? Ya udah selesai, taubat. Ini radikal dari mana Islam coba? Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah udah 2 tahun disusui, datang lagi. Ya Rasulullah, aku yang tadi sudah mengaku berzina, kau katakan tunggu anakku lahir, sudah lahir. Kemudian kau bilang untuk menyusui sudah aku susui 2 tahun. Sekarang anakku sudah bisa makan sendiri. Tegakkan hukum had kepadaku. Maka pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru menegakkan hukum had. Karena memang sudah 3 kali datang mengaku. Padahal kalau dia nggak datang cukup bertobat selesai. Rasulullah pun nggak cari, dia datang sendiri. Menunjukkan bahwasannya Islam itu nggak gampang-gampangan menumpahkan darah seseorang, nggak gampang-gampangan mengkafirkan seseorang, nggak gampang jemaah. Biarpun tetap ada namanya hukum had, harus dibunuh, tapi nggak segampang itu mengeksekusinya. Ada prosesnya, ada tahapannya yang harus dilalui. Dan gak sembarangan orang yang menegakkan itu. Pemerintah yang sah, bukan semua orang. Radikal dari mana coba Islam? Kalaupun ada orang yang terbukti seperti itu, suka menumpahkan darah orang lain, menghalalkan darah orang lain, mengatakan wah ini walaupun muslim tapi bermain sama orang kafir, berarti dia kafir juga, bunuh aja, bom aja, habisi semua. Walaupun ada orang seperti itu, tapi bukan Islamnya yang salah. Jangan dikatakan oh berarti Islam yang salah. Itu individualnya yang salah, perorangannya bukan agamanya. Dan itu bukan bagian daripada Islam yang seperti itu. Walaupun dia muslim, kita katakan perbuatanmu bukan bagian daripada Islam, perbuatanmu kau yang tanggung sendiri. Jangan mengatasnamakan ini dari Islam, karena Islam tidak ada yang seperti itu. Nah itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah waktunya syuruk belum? Berapa menit lagi? Sudah syuruk belum? Sudah? Taib, barakallahu fiik. Karena sudah waktunya syuruk, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Atau sebelum kita tutup majelis, mungkin ada yang ingin ditanyakan, maka kami persilahkan. Falyatafaddal mashkuran. Ada yang ingin ditanyakan? Tafaddal, barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Adapun masalah sholat, ya, yang rajih yang kita kuatkan, tidak ada qada karena dia bukan puasa. Jadi kita melakukan sesuatu itu harus sesuai dengan apa yang ditunjukkan dan diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau seandainya dia meninggalkan sholat tapi masih dalam keadaan waktu yang sama, nah ini bedanya jemaah. Antara yang sudah berlalu sekian tahun, maka cukup dia bertobat. Maka dikatakan illa man taba wa amala amilan solehan. Tadi kita sebutkan dalam surat Maryam ayat 59 dan 60. Kecuali mereka yang bertobat. Nggak ada disebutkan di sini dia qada. Berbeda dengan kalau dia terlewatkan waktunya karena memang uzur syar'i. Seperti contohnya tadi ya kita sudah sampaikan pernah terjadi juga di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dan juga para sahabat tertidur sampai matahari sudah terbit. Terlewatkan waktu subuh, tapi nggak terlalu jauh fasenya. Ya mungkin kalau jam subuhnya jam 5, ya bangun-bangunnya jam 6 gitu. Beda 1 jam, tapi udah habis waktunya memang. Tapi karena uzur syar'i, bukan karena dibuat-buat. Karena namanya uzur syar'i itu memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa dikontrol oleh manusia. Contohnya seperti tidur tadi. Memang kita sudah berusaha untuk bangun, udah pasang alat, udah semua, tapi qadarullah, Allah takdirkan memang nggak terbangun. Karena memang orang yang tidur itu akhul maut, saudaranya kematian, nyawanya sedang berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, di jari jemari Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah kembalikan, kalau enggak Allah tahan mati dia. Makanya disebutkan tidur itu saudaranya mati. Nah, nggak bisa dikontrol oleh manusia namanya tidur. Walaupun kita tetap bisa berupaya, tapi kalau memastikan pasti nggak bisa. Sama seperti buang hajat. Buang hajat pun di luar kontrol manusia. Ada nggak orang bisa dipastikan? Pokoknya kamu buang hajatnya nggak boleh lebih 5 menit. Kalau lebih 5 menit, saya gedor tuh pintu WC. Ada nggak? Nggak bisa seperti itu. Pernah dulu waktu kita masih di pondok di pesantren, karena sering sekali orang terlambat untuk sholat berjamaah, alasannya ngantri di kamar mandi karena namanya pesantren kan orangnya ramai. Akhirnya dibuat peraturan pokoknya buang hajat nggak boleh lebih dari 5 menit. Gimana cara yang ngontrol itu? Ya kita keinginannya sih cepat buang hajat, tapi namanya di luar kontrol, bagaimana caranya kita 5 menit harus selesai. Subhanallah, itu kisah dahulu. Nah, yang seperti itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di luar kontrol kita. Pernah terjadi zaman Nabi, terbangun jam 6, sudah selesai waktu subuh. Tapi Rasulullah tetap sholat. Tapi itu bukan qada.
Bukan seperti puasa. Puasa ya setelah kita selesai Ramadan ada yang nggak kita puasa karena uzur syar'i, safar ataupun sakit ataupun wanita yang haid contohnya, dia qada di hari yang lain karena sudah lewat waktu Ramadan, sudah lepas itu bulan Ramadannya. Nah, adapun sholat yang dibolehkan adalah ketika kita terlambat karena uzur, masih di waktu fase yang tidak terlalu jauh. Tapi kalau sudah bulan yang lalu, setahun yang lalu, nah ini sudah cukup kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat nasuha, jangan mengulanginya lagi, kemudian kita ikuti dengan amalan-amalan soleh yang Allah Subhanahu wa ta'ala sunnahkan. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tentang memastikan itu pasti Allah Subhanahu wa taala terima atau tidak, itu bukan urusan kita. Urusan kita cuman kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fakullu muyassarin liman khuliqalah." Berusaha dan kerjakan, amalkan, semua nanti akan Allah mudahkan. Kamu berpahala, kamu dapatnya surga tingkatan ini, itu nanti Allah yang akan mudahkan. Itu urusan Allah. Urusan kita adalah berusaha kemudian beramal. Berusaha apa? Berusaha untuk betul-betul mengikuti dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Ya tentu ada namanya rukun, ada namanya kewajiban, ada namanya pembatal-pembatal salat. Nah, makanya itu dipelajari. Kita berusaha dengan itu, dengan apa? Dengan ilmu. Makanya kata para ulama, al ilmu qabla qauli wal amal. Berilmu dulu baru kita beramal. Kenapa? Karena kalau beramal tanpa ilmu sia-sia jadinya. Perhatikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Innar rajula la yusalli sittina sanah wa lam tuqbal lahu shalah. Ada seorang pemuda kata Rasul yang dia menjaga salatnya 60 tahun. Enggak main-main. 60 tahun dia salat enggak pernah dia tinggalkan. Tapi ujung-ujungnya apa kata Rasulullah? Nggak diterima sholatnya satu pun. Kok bisa gitu? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terkadang rukuknya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Terkadang sujudnya sempurna, rukuknya nggak sempurna. Artinya sholatnya asal-asalan tanpa ilmu, cuman ikut-ikutan. Dia nggak ngerti mana rukunnya, mana kewajibannya, mana yang membatalkan sholat itu. Nggak ngerti dia. Pokoknya ikut orang sholat, ya aku sholat. Orang ke masjid, ya aku ke masjid. Ya macam Ramadan juga banyak. Coba perhatikan. Ramadan orang yang nggak pernah muncul di masjid Ramadan. Tapi selesai Ramadan hilang semuanya. Ya itu namanya orang nggak ngerti sholat. Dia kira sholat itu cuma Ramadan doang. Dia kira Allah itu cuma ada Ramadan doang. Habis Ramadan Allah pergi. Nah ini orang nggak paham kan? Nggak paham apa? Nggak paham ilmu. Makanya jamaah, agar kita betul-betul diterima, walaupun memastikan diterima apa enggak itu urusan Allah. Urusan kita beramal dan berusaha. Dengan apa? Dengan ilmu. Dan semua nanti akan kata Rasulullah akan Allah mudahkan dengan pahalanya. Nah itu aja, kita berusaha untuk khusyuk, berusaha kita untuk betul-betul meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasul, berusaha kita melengkapi semua rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, berusaha kita untuk tidak mengerjakan pembatal-pembatal sholatnya, dan lain-lainnya. Maka belajar intinya. Ya, nah itu ciri-ciri orang yang diterima sholatnya adalah orang yang berilmu, memahami tentang hukumnya. Dan ini kita berharap Allah Subhanahu wa taala menerima. Adapun pemastian pasti Allah terima, pasti masuk surga. Nah, ini urusan Allah. Ya, ini bukan urusan kita sebagai hamba Allah, hanya menghukumi apa yang ditampak. Kalau kita lihat ternyata rukunnya sudah sempurna, ternyata kewajibannya sudah sempurna, ya sudah, kita mengatakan ini sholatnya sempurna. Begitu. Kita hanya menghukumi secara zahir yang tampak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada yang bertanya, boleh ada yang bertanya. Insya Allah kita ada hadiah. Setelah ini kita selesaikan majelis kita tutup dan kita sholat syuruk insya Allah. Boleh ada yang bertanya? Nggak ada lagi yang ditanya? Tafadhol. Ada yang bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, insya Allah ada yang bertanya. Kalau yang bisa jawab angkat tangan. Kita ada hadiah insya Allah bermanfaat, buku tentang jujur adalah awal dari kebahagiaan. Baik. Pertama ikhwannya dulu. Pertanyaan yang pertama, coba sebutkan 3 pendapat ulama
bagi orang yang meninggalkan sholat karena malas? 3 pendapat tadi kita sampaikan. Gak ada yang bisa jawab? Atau akhwatnya ada nggak di belakang? Kalau ikhwan yang nggak bisa jawab, kita lempar ke akhwatnya. Kalau bisa jawab, angkat tangannya, kita tunjuk. Tidak ada, mungkin terlalu berat pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua, kita ganti. Ya, kita ganti. Coba sebutkan alasan beberapa orang yang menganggap bahwasannya sholat itu nggak wajib bagi dirinya. Ada beberapa alasan tadi sudah sampaikan di awal. Gak ada yang bisa jawab? Tafadhol, silakan. Coba sebutkan beberapa alasan orang-orang yang menganggap sholat itu nggak wajib bagi dirinya. Alasan pertama, ya, itu malas, dia menganggap wajib. Cuman dia malas. Ini yang nggak menganggap wajib. Tafadhol. Dia merasa dirinya sudah sampai tingkat hakikat wali Allah, sehingga dia nggak wajib lagi sholat. Ini alasan pertama. Alasan yang lain ada nggak? Taib, tafadhol, barakallahu fiik. Jazakumullahu khair. Yang penting bisa jawab. Ya. Barakallahu fiik. Naam. Salah satu daripada alasan orang yang menganggap sholat itu nggak wajib untuk dirinya, dia merasa tingkatannya sudah wali Allah, sudah hakikat. Nah, gimana bantahannya orang yang mengatakan hal seperti itu? Siapa yang bisa jawab? Saya sudah hakikat wali Allah, kamu mah belum wali Allah, makanya kamu sholatnya di masjid. Kalau saya mah sholatnya di tanah haram. Apa bantahannya? Tafadhol. Gimana cara membantahnya? Masih tetap Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat walaupun dalam keadaan sekarat. Padahal dia adalah orang yang paling sempurna di atas muka bumi ini. Lo mah siapa dengan Nabi Muhammad? Itu balasannya. Tafadhol, barakallahu fiik. Ya, jelas kebohongannya jemaah. Jangan tertipu dong. Barakallahu fiik, jazakumullah khair. Jelas kebohongannya. Ya, ini bukan perkara yang benar. Allah, Nabi Muhammad aja sholat, padahal dalam keadaan sekarat, udah mau wafat masih sholat. Emang lo lebih hebat daripada Rasulullah? Gitu. Tingkat wali dari mana? Bukan wali Allah seperti itu, wali syaitan. Kemudian yang terakhir mungkin akhwatnya. Akhwatnya ada di belakang insyaallah. Biar tadi ikhwannya sudah 2, yang terakhir buat akhwatnya. Silaturahim. Biasanya kan ini akhwat senang bersilaturahim. Nah, pertanyaan yang terakhir, mungkin kalau bisa jawab karena nggak kelihatan, jawab aja langsung. Nanti kita kasih hadiah buku. Pertanyaan yang terakhir, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hukum had, hukum eksekusi, baik itu rajam, dibunuh, dicambuk, dipotong tangannya, siapa yang berhak untuk melaksanakan itu? Yang akhwatnya? Yang akhwatnya ada enggak? Tadi ikhwannya sudah 2. Yang terakhir akhwatnya. Nanti kalau akhwatnya nggak diberikan hadiah juga, kenapa kami nggak dikasih hadiah katanya? Ada nggak akhwatnya di belakang? Nah, apa jawabannya? Pemerintah. Taib, tafadhol. Tolong sampaikan ke akhwatnya. Ya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahlu sunnah wal jamaah walaupun menyampaikan tentang perihal hukum had, barakallahu fiik, syukran. Wa iyyakum. Walaupun menyampaikan tentang hukum had, ini hukumnya seperti ini, hukumnya seperti ini, dibunuh, dicambuk, dipenggal lehernya, walaupun seperti itu yang telah disampaikan, dan itu secara umum bukan individual, tapi tetap nggak sembarangan. Inilah ahlu sunnah wal jamaah. Yang mengeksekusinya bukan semua orang, nggak sembarangan, khusus hanya pemerintah yang sah. Ini akidah ahlu sunnah wal jamaah. Karena kalau semua orang yang melaksanakan hukum itu, kacau dunia ini yang ada. Yang satu bunuh ini, yang ini nggak terima, balas keluarganya, bunuh balik keluarga yang sono, habis sudah. Nggak ada di situ tegak hukum Allah, yang ada hancur semua, hilang nyawa orang sia-sia tanpa hak. Nah, ini nggak benar seperti itu. Tapi pemerintah kenapa? Karena dia punya kuasa, sehingga tidak akan terjadi kekacauan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, karena waktunya juga sudah melebihi waktu yang ada. Afwan.
mengambil waktu antum sedikit. Kita cukupkan majelis sampai di sini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.